Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah. Kelahiran Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Oleh karena itu, Natal merupakan hadiah dari Tuhan yang paling besar dan wujud nyata kasih Tuhan bagi manusia. Natal dirayakan dengan mengucap syukur untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan, sembari melihat keadaan sekitar dan bertindak untuk memberi warna bagi kehidupan manusia, seperti Yesus yang datang memberi warna bagi kehidupan manusia. Karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Natal mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Natal mengajarkan bagaimana kita harus berbagi dengan orang lain, termasuk berbagi dengan orang-orang kecil. Natal adalah damai. Kelahiran Yesus membawa damai bagi manusia. Hal tersebut semakna dengan firman ibadah yang disampaikan oleh Pendeta Agus Heri Juhartono. Karena kasih. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bersama Yesus pasti bisa. YSJA 1, coba beri kemuliaan yang berhebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri muka belakang saudara. Dipersilakan duduk kembali. Sesuai tema Natal kita pada pagi hari ini, dan itu menjadi judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya atau temanya adalah kesukaan besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berita Natal adalah berita kesukaan besar bagi dunia. Karena kasih Allah yang begitu luar biasa, yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, sehingga Allah rela meninggalkan kemuliaan surga, turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan terlahir dengan nama Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Sang Natal, yaitu Yesus Kristus, maka akan memperoleh pengharapan, akan memperoleh keselamatan yang sempurna, dan hidup di dalam kepastian. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Allah anugerahkan kesukaan besar. Allah anugerahkan sukacita yang besar. Allah anugerahkan damai sejahtera Allah yang besar. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, meskipun saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menempatkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara menerima kesukaan besar. Pada waktu saudara dan saya menerima kesukaan yang besar, bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami kesukaan besar dari Tuhan Allah, Yesus Kristus, bukan berarti hidup saudara bebas dari pergumulan, bebas dari tantangan. Meskipun saudara telah menerima kesukaan besar dari Allah, saudara tetap menghadapi masalah dalam hidup ini. Saudara tetap menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Saudara tetap menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Namun yang berbeda adalah Natal, Sang Natal memberikan ketenangan pada waktu engkau menghadapi masalah saudara. Amin.
Yesus memberikan engkau ketenangan ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini. Sang Natal memberikan ketenangan kepada saudara ketika menghadapi pergumulan berat di dalam hidup saudara. Karena Allah hadir di dalam hidup saudara. Yesus siap menjadi pembela kita. Bahkan Yesus tidak hanya sekedar menjadi pembela kita, tetapi Yesus menuntun saudara untuk memperoleh kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saudara dan saya tetap menerima kesukaan yang besar walaupun ada tantangan di dalam hidup saudara. Mengapa? Karena kuasanya tidak terbatas. Allah saudara kuasanya tidak terbatas. Ketika Allah tinggalkan kemuliaan surga, ketika Allah tinggalkan surga yang mulia itu dan menjelma menjadi manusia, maka itu membuktikan bahwa satu, kuasa Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tidak terbatas. Tayangkan nomor 1. Kuasa Allah tidak terbatas. Ketika Allah menjelma jadi manusia, ketika Allah tinggalkan surga yang mulia, itu membuktikan bahwa Allah saudara Yesus Kristus kuasanya tidak terbatas. Dan kalau kuasa Allah tidak terbatas, maka jangan membatasi kuasa Allah. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Amin. Kalau Allah saudara kuasanya tidak terbatas, berarti Allah yang kita sembah, berarti Allah yang kita agungkan bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Allah saudara tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara dikasih Tuhan, buka hati buat Tuhan agar engkau merasakan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Yang kedua, saudara tetap menerima kesukaan yang besar sekalipun kita sedang berada dalam tantangan besar. Mengapa? Karena rancangan Allah tidak pernah gagal. Dengar baik-baik, rancangan Allah tidak pernah gagal. Natal itu selalu berbicara tentang rencana Allah. Natal berbicara tentang rencana Allah yang sempurna buat saudara dan saya. Mengapa saya berkata bahwa Natal berbicara tentang rencana Allah yang sempurna? Yesus sebelum lahir sudah dinubuatkan banyak para nabi. Dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi nubuatan tentang Yesus yang lahir yang dinubuatkan oleh para banyak nabi diwujudkan, dinyatakan Yesus lahir di Bethlehem, saudara. Ini membuktikan bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Dengar baik-baik, rencana Allah itu sempurna. Sempurna. Dan rencana Allah tidak pernah gagal dan tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menggagalkan rancangan Allah. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik, hidup saudara dirancang oleh Tuhan. Setiap saudara memiliki rencana Allah dalam hidup saudara. Setiap saudara menyimpan rancangan Allah yang sempurna di dalam hidupmu. Dan dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam hidup saudara. Allah tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Allah tidak pernah merancangkan keburukan di dalam hidup kita. Tetapi rancangan yang terbaik Allah rancangkan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku.
Rencanamu bukan rencanaku, tapi rancanganku mendatangkan damai sejahtera dan hidup penuh dengan pengharapan. Pegang rancangan Tuhan di dalam hidup saudara, Tuhan pasti menggenapinya. Yang ketiga terakhir, saudara dan saya tetap dapat menerima kesukaan yang besar sekalipun kita sedang berada dalam tantangan yang besar. Karena apa? Karena demi kasih-Nya, Ia rela melakukan apapun bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Yesus meninggalkan surga untuk keselamatan kita. Yesus meninggalkan kemuliaan surga dan turun ke dalam dunia ini. Untuk apa? Ada satu tujuan yang luar biasa, agar engkau diselamatkan oleh Tuhan, agar engkau diselamatkan oleh Allah, saudara. Dan jikalau saudara dan saya menerima anugerah keselamatan daripada Allah, itu bukan karena engkau orang yang baik, bukan karena engkau orang yang baik sehingga Allah meninggalkan surga dan menyelamatkan saudara. Allah menyelamatkan saudara bukan berarti saudara orang yang pintar, orang yang luar biasa, sehingga Allah perlu meninggalkan surga dan menolong saudara, menyelamatkan kita. Tetapi justru Allah meninggalkan surga dan turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, karena saudara dan saya yang telah diikat di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah jatuh di dalam dosa, kata firman Allah, dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Justru saudara orang yang tidak baik, justru kita orang yang tidak baik, justru kita orang yang diikat di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kutuk. Oleh karena kasih-Nya, Ia menyelamatkan saudara dan saya orang yang berdosa ini. Oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, Allah selamatkan saudara dan saya. Tidak ada nama yang dapat menyelamatkan di bawah kolong langit ini, kecuali nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Kecuali hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan saudara dari lumpur dosa, dari perbudakan dosa, dari perbudakan kutuk, kecuali nama Yesus yang menyelamatkan saudara. Dan keselamatan yang Allah anugerahkan itu sempurna.